Shalom saudara-saudaraku, apa kabar kalian hari ini? Semua baik, amin, puji Tuhan. Karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan saudara-saudara. Saya teringat apa yang Allah pernah sampaikan kepada Yesaya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah engkau bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Jadi janganlah kiranya ketakutan menguasai kita, tetapi berpeganglah pada janji Allah. Saudara yang saya kasihi dalam Yesus, hari ini saya akan membawa saudara-saudara untuk merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 8 ayat 11 hingga 13. Sekali lagi, Markus pasal 8 ayat 11 hingga 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Tema renungan pada hari ini adalah berikan aku tanda. Dari pembacaan singkat tadi mungkin saudara-saudara sudah dapat menangkap beberapa hal yang ingin saya bagikan. Namun izinkan saya untuk memberikan penjelasan tambahan yang mungkin membantu saudara untuk lebih mengerti pembacaan tersebut. 1. Orang-orang Farisi bersoal jawab dengan Yesus dan meminta tanda dari sorga. Saudara pasti tahu siapakah orang Farisi dan sikap mereka terhadap apa yang Yesus lakukan. Menurut saya, ini adalah kebiasaan buruk dari orang Farisi, yaitu mencari-cari kesalahan atau kelemahan orang lain. Saya secara pribadi menyimpulkan, orang-orang Farisi ini memiliki sifat tidak mau kalah ketika ada orang yang lebih baik dari dirinya. Tapi tentu saja tidak semua orang Farisi seperti itu. Di bagian ini, mereka sengaja mendatangi Yesus untuk mencobai Yesus. Orang Farisi meminta tanda dari sorga. Sementara sebelumnya, Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Setelah membaca bagian ini, saya merasa sedikit lucu dengan sikap orang Farisi. Mereka meminta tanda, bukan karena mereka menginginkannya, melainkan hanya ingin mencari celah agar bisa menjatuhkan Yesus. Lalu, bagaimana respon Yesus setelah mendengar permintaan orang-orang Farisi ini? 2. Yesus mengeluh dalam hati dan tidak memberikan tanda kepada orang-orang Farisi. Setelah mendengar permintaan orang Farisi, Yesus mengeluh di dalam hatinya. Seperti apa keluhan Yesus? Coba perhatikan apa yang Yesus ucapkan kepada orang Farisi. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Yesus mengeluh karena sikap dan tingkah orang-orang Farisi yang suka mencari kesalahan orang lain. Tidak sedikit tanda yang Yesus telah tunjukkan, tetapi belum cukup untuk membuat orang-orang Farisi tersebut berubah. Dari mana aja orang-orang Farisi ini? Sudah banyak hal yang Yesus lakukan, masih aja minta tanda. Oleh itu Yesus tidak memberikan tanda kepada orang-orang Farisi. Jika kita membaca dalam Matius 16 ayat 4, Yesus sempat berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa yang dimaksudkan dengan tanda Nabi Yunus? Tanda Nabi Yunus yang dimaksudkan adalah sama seperti Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Demikian juga Yesus akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Yang Yesus maksudkan adalah kematiannya. 3. Yesus meninggalkan orang-orang Farisi. Setelah Yesus menjawab orang-orang Farisi tadi,
Tanpa membuang waktu, Yesus dan murid-muridnya meninggalkan orang-orang Farisi. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Saudara-saudaraku, kematian dan kebangkitan Yesus adalah mujizat atau tanda terbesar yang Dia berikan kepada kita. Kematian dan kebangkitannya telah memberikan kesembuhan rohani jasmani kepada kita. Apa yang Yesus lakukan sudah lebih dari sekadar tanda surga. Yesus memberikan nyawanya untuk menebus kita dari hukuman dosa. Banyak orang yang menuntut tanda dari Yesus, namun mereka tidak percaya, sekalipun dalam hal kematiannya. Maka tidak heran jika tidak ada satu pun mujizat yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sama seperti orang-orang Farisi yang berdosa, demikian juga kita. Semua manusia telah ditebus oleh darahnya. Oleh itu pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara, saudara yang masih mencari dan menuntut tanda dari surga, untuk membuka hati dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Jika bukan hari ini, lalu kapan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang dapat kami baca dan kami renungkan. Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja di dalam hati kami, memberikan kami pengertian tentang kebenaran firman Tuhan ini, karena masih banyak hal yang tidak dapat kami mengerti dan masih misterius ya Bapa di surga. Namun kami percaya Roh Kudus yang menolong kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami berdoa, kami mohon ampun Tuhan jika selama ini kami tidak percaya kepada Tuhan. Kami berkoar-koar mengatakan kami percaya, tetapi sikap kami, perlakuan kami, hidup kami tidak menunjukkan bahwa kami percaya kepadamu. Tuhan, hari ini kami mau datang, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh hati, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk Tuhan pegang, kami izinkan supaya mujizat Tuhan, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Tuhan, ajar kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu sebagaimana layaknya. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.